benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan Abi. Semua sudah hampir selesai, tapi Abi justru ikut campur dan merusak semuanya. Kenapa dia melakukan itu? Bukannya mengusir Praga dari rumah, dia justru membuatnya tetap di sini. Apa yang ada dalam pikirannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku bisa gila di rumah ini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih di sini? Dengar, Aku ingin bicara dengan... Bicara? Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Kalau sampai ada yang melihat kita bersama, kau pergi dari sini. Aku akan pergi setelah kau katakan padaku. Apakah kau sudah sadari yang sebenarnya atau tidak? Apa maksudmu? Bahwa Abi tidak pernah mencintaimu dan tidak akan menikah dengan... Diam kau. Abi mencintaiku dan dia sangat peduli padaku. Benarkah? Kalau memang dia peduli padamu, dia tidak akan mengungkapkan yang sebenarnya pada keluarganya. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dan dia tidak akan pernah melakukannya. Kau tahu kenapa? Karena dia tidak akan pernah ingin menyakiti istrinya sendiri, Pragya. Dia sudah jatuh cinta pada Pragya, tapi kau tidak bisa melihatnya. Itu karena matamu sudah terbutakan oleh cintamu padanya. Berhentilah mengarang cerita seperti itu, Nikhil. Ini tetap saja tidak akan merubah pikiranku untuk menikah dengan Abi. Kau saja yang buta, tidak bisa melihat cinta di antara kami. Abi mencintaiku sama seperti aku sangat mencintainya. Kau mengerti? Aku belum selesai bicara dengan... Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan. Terima kasih. Kau sudah menyelamatkanku. Aku hampir saja jatuh. Sama-sama. Dengan senang hati. Permisi. Hei, yang ulang tahun. Kau masih di sini? Pestanya sudah berakhir sejak lama. Sebenarnya, Abi, aku tidak tahu kalau pestanya sudah berakhir. Aku tadi di pesta itu tiba-tiba dapat telepon. Karena di bawah terlalu berisik, jadi aku pikir kesini saja. Teleponnya begitu lama tadi hingga aku tidak sadar kalau pestanya sudah berakhir. Aku tadi ingin bicara dengan Tanu, tapi dia terjatuh dan aku menyelamatkannya. Aku harap kau tidak keberatan aku naik ke sini, kan? Tidak masalah. Oh ya, ini sudah malam. Aku pergi dulu. Kakak, lupakan saja. Yang terjadi biarlah terjadi. Untuk apa kakak memikirkannya lagi? Lihat saja sisi baiknya. Semua orang tahu yang sebenarnya sekarang. Dan bagian yang terbaiknya adalah nenek sudah memaafkan dirimu. Akulah yang harusnya khawatir. Karena saat aku sampai di rumah, ibu pasti akan mengajukan banyak pertanyaan. Saat kami membicarakan apa yang terjadi, maka ibu pasti akan menangis nanti mendengarnya. Ibu akan bertanya padaku apa yang dikatakan Abi dan juga nenek. Kakak tahu sendiri kan, ibu selalu saja merasa khawatir. Dan saat dia tahu bahwa kakak tidak hamil, dia akan mencari hal lain lagi untuk jadi kekhawatirannya. Dia akan mulai memikirkan kenapa kakak tidak hamil. Ibu akan mulai mendoakan supaya kakak bisa hamil. Kakak tahu benar ibu kan, aku harus kerahkan semua kemampuanku untuk bisa membuatnya mengerti. Dia pasti mengkhawatirkanmu. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan urus semuanya. Kenapa Abi mengatakan yang sebenarnya? Dia sudah merusak semuanya. Aku ingin tahu kenapa dia melakukan itu. Bulbul, Kau pulanglah. Ibu pasti sedang menunggumu saat ini. Dan jaga diri kalian baik-baik ya. Aku mau masuk ke dalam dulu. Kenapa melihatku seperti itu? Tidak apa-apa. Aku sempat mengira kalau kau belum dewasa, tapi ternyata kau sudah semakin dewasa sekarang. Maksudku, kau seperti anak-anak, tapi mampu membedakan yang benar dan salah. Kau tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Aku perhatikan bagaimana caramu mengatasi masalah keluarga Pragya. Dengan cara yang sangat dewasa. Hanya orang yang tangguh dan sensitif bisa mengatasi keadaan dengan begitu baik. Dan kaulah orangnya. Pernikahan kita sampai tertunda saat ini, tapi kau juga tidak marah. Kau justru meminta supaya kita mendukung Kak Pragya. Dan kau pun sudah mendukungnya. Purap, nenekku selalu bilang kalau kita sedang sedih, maka rubahlah keadaanmu. Dan kalau kau mau bahagia, maka pikirkanlah apa yang membuat orang lain bahagia lebih dari dirimu sendiri. Dan kakak juga mengajariku agar bisa menemukan kebahagiaan dalam keadaan tersulit sekalipun. Dan apa kau tahu? Apa kau pikir aku tidak terluka, Purap? Tentu saja aku juga terluka, Purap. Tapi aku bahagia karena kita sudah bersama. Dan cinta bukan soal hidup dengan seseorang saja, tapi tentang bersama dengan seseorang. Coba katakan padaku, bukankah kau sedang terluka? Aku sedikit terluka.
Tapi itu tidak masalah. Kau tahu Purap, kalau kita sudah menikah nanti, aku harus meninggalkan keluargaku dan tinggal bersama denganmu. Tapi sekarang aku masih punya kesempatan untuk menghabiskan waktu beberapa hari lagi dengan keluargaku. Bisa kau janjikan sesuatu untukku? Katakan. Aku tidak tahu apakah kau belajar dari kakakmu atau kalau ini adalah kualitas keturunan. Tapi apapun yang terjadi, kita menikah ataupun tidak, entah kita menyatu ataupun tidak, berjanjilah bahwa kau akan selalu tersenyum. Dan kau pun harus berjanji padaku, Purap. Apapun yang terjadi nanti, kau akan selalu ada bersamaku. Karena kalau kau tidak ada bersamaku, aku tidak akan tahu bagaimana cara tersenyum. Dan aku pasti akan kehilangan semangatku. Nenek, kenapa nenek melakukan pengumuman seperti itu? Kenapa? Aku tidak hamil lagi. Aku sudah menyingkirkannya. Nenek Praja berbohong. Dia tidak menyingkirkan bayinya. Bahkan Praja sedang tidak hamil, Nek. Dia mau menanggung semua kesalahan ini, Nek. Praja tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak akan pernah mau menyakiti istrinya Pragya. Dia sudah jatuh cinta padanya, tapi kau tidak bisa melihatnya. Keadaannya tidak bisa dikendalikan lagi. Abi sudah semakin dekat dengan Pragya. Apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana? Aku harus mencegah Abi menjadi semakin dekat pada Pragya. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana? Aku harus ungkap kebenarannya. Tapi bagaimana caranya? Kalau aku mengatakannya secara langsung, Abi pasti akan membenciku. Dia pasti tidak akan suka. Aku harus minta orang lain yang melakukannya. Pasti ada seseorang yang sangat dia percaya. Aku tidak bisa melibatkan Arya. Yang ada hanya nenek atau Pragya. Aku harus bagaimana? Iya. Pragya melakukan ini untukku. Semua pasti akan baik-baik saja. Tapi kenapa Pragya melakukan itu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Tunggu. Kau sedang mencoba menghindar dariku, kan? Tidak sama sekali. Sebenarnya aku mau sikat gigi. Aku tidak bisa tidur nyenyak tanpa menggosok gigiku terlebih dulu. Kau bisa sikat gigimu nanti. Aku mau bicara denganmu. Biar aku sikat gigi dulu, baru kita bisa bicara dengan Tidak. segar. Aku harus mengatakan sesuatu yang sangat penting. Katakan. Kenapa kau? Tunggu sebentar. Aku sedang bertanya padamu. Sebenarnya rambutku tak akan terlihat rapi kalau tidak segera aku sisir sekarang. Iya. Aku mau bertanya soal... Tunggu dulu. Ternyata aku lupa pakai deodoran. Aku harus ke dalam dulu untuk mengambilnya. Sebentar. Hei! Aku mau tanya sesuatu padamu dari tadi, tapi kau tidak mau mendengarkanku. Karena aku tahu apa yang mau kubicarakan, tapi aku sedang tidak ingin membicarakannya. Kenapa? Karena aku tidak mau. Tidak mau maksudmu? Aku mau tahu, kenapa kau mengatakan itu pada nenek? Nenek sudah percaya apapun yang aku katakan, tapi kenapa kau mengatakan yang sebenarnya? Aku sedang bertanya padamu. Kau harus menjelaskannya padaku. Kenapa tadi kau mengatakan yang sebenarnya kepada nenek? Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya tahu bahwa yang terjadi itu sudah benar. Dan aku sama sekali tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Maksudnya apa? Kenapa semuanya harus berjalan seperti keinginanmu? Kau tidak suka apa yang terjadi sebelumnya, jadi kau harus menghancurkan semua rencana itu. Aku sudah mengerahkan semua usaha dan rencana yang ada. Aku bahkan sampai sulit meyakinkan diriku untuk melakukannya. Tapi kau merusak semua itu di saat-saat terakhir. Jangan mendukungku kalau kau tidak bisa. Setidaknya jangan menambah masalahku lagi. Sudah selesai? Atau masih mau bicara lagi? Aku belum selesai. Aku benar-benar marah. Rasanya aku mau berkelahi denganmu. Mau berkelahi? Ayo. Maksudku bicaralah. Aku sedang bicara denganmu. Apa yang mau kau bicarakan? Katakan padaku. Kita sudah berteman selama beberapa hari ini, bukan? Kau mau aku lakukan apa saat temanku sendiri difitnah? Ha? Haruskah aku jadi penonton yang bungkam atau haruskah aku maju dan membelanya? Katakan. Tapi... Katakan satu hal lagi. Apa yang kau lakukan saat kita ada di rumahmu waktu itu? Kau membelaku di depan para wartawan itu, bukan? Kenapa kau melakukan itu? Jawab aku. Kenapa kau mau melawan para wartawan itu demi aku? Hah? Jawab aku.
Kenapa? Tidak bisa jawab ya? Kau tidak punya hak untuk bertanya padaku saat kau sendiri tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku tidak bisa membiarkan orang yang kusayangi dipermalukan di depan umum. Entah aku melakukannya sebagai seorang teman atau untuk alasan lain. Tapi hatiku pun terasa sakit saat ada orang yang mempermalukanmu. Kenapa Bulbul belum kembali juga? Dia bahkan meninggalkan ponselnya di rumah. Aku jadi tidak tahu. Mau tanya siapa soal pesta? Kenapa kau begitu khawatir? Dia juga tidak akan muncul begitu saat kau marah. Sabar dulu. Saat mereka kembali nanti, kau bisa tanyakan semuanya pada mereka. Jadi tenang dulu ya. Itu Bulbul sudah datang. Bulbul, kemarilah, nak. Aku mau tanya sesuatu. Nak, coba katakan, apa yang terjadi di pesta itu? Reporter di berita bilang katanya pesta dibatalkan. Kenapa kalian saling bertatap-mata? Aku sedang bertanya padamu, jawablah. Iya, Bu, akan aku ceritakan. Duduklah Iya, dulu. aku akan duduk. Sekarang bicaralah. Ibu tidak perlu khawatir karena tidak ada yang terjadi, Ibu. Maksudku semua baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan siapapun, Bu. Semua baik-baik saja. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa pestanya dibatalkan? Ada di berita bahwa pestanya dibatalkan. Apa alasannya? Mereka tidak tahu alasannya. Tapi kau ada di sana, kau pasti tahu. Bukankah Ibu senang mengetahui Kak Pragya sedang hamil sekarang? Tapi Ibu, yang akan aku katakan ini mungkin akan membuat Ibu menjadi sedih. Tapi Bu, itulah kebenarannya. Bulbul, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ibu, kita sedang menunggu kabar baik ya, bukan? Tapi kita tidak akan segera mendapatkannya. Kita baru akan mendapatkannya mungkin nanti, Bu. Aku tidak mengerti apapun yang kau katakan. Jangan bicara berputar-putar. Aku sudah lelah sekarang, Bulbul. Katakan saja. Baiklah kalau begitu, Kak Pragya tidak sedang hamil. Archana, gadis cantik yang kurang beruntung Mereka tahu dalam apa yang kau katakan. Bulbul, tolong berhentilah bercanda. Murab, apa sebenarnya yang dia katakan? Ibu, yang dikatakan Bulbul benar. Kak Pragya tidak hamil. Waktu kami pergi ke pesta itu, Jadi maksudmu, Pragya berbohong pada kita dan keluarganya Abi mengenai kehamilannya selama ini? kakak terpaksa berbohong, Ibu, karena dia sudah janji pada Kak Abi. Apa ini? Ada apa? Aku tidak tahu bagaimana pendapat neneknya Abi terhadap Pragya. Dia pasti memarahi Pragya. Putriku pasti. Dia tidak punya siapa-siapa bersamanya. Kasihan dia. Ya ampun, Ibu, kenapa Ibu selalu mengkhawatirkan apapun? Bahkan Ibu harusnya merasa senang, karena tidak akan ada yang mengatakan hal buruk apapun pada kakak. Justru Ibu harus merasa bangga padanya. Bahkan Ibu harus bangga pada Kak Abi. Kak Abi mengakui kesalahannya itu di depan semua orang. Dan dia melindungi kehormatan Kak Pragya. Dan dia juga bilang Kak Pragya sangat peduli pada keluarganya. Bahkan begitu semua orang pergi, neneknya Abi juga meminta maaf pada Kak Pragya. Justru Kak Abi yang dimarahi. Benar kan, Pura? Kau mengatakan yang sebenarnya, kan? Iya, Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Tanya saja Pura kalau Ibu tidak percaya. Ibu, Bulbul mengatakan yang sebenarnya. Ibu tahu sendiri, nenek selama ini sayang pada Pragya. Lalu, kenapa Ibu merasa sedih? Ibu seharusnya bangga pada Kak Pragya. Kak Pragya adalah menantu ideal, dan dia juga sudah seperti anaknya sendiri sekarang. Aku tahu, Pura. Kakakku memang wanita yang hebat. Dia sangat peduli pada semua orang, hingga dia harus dianugerahi seluruh kebahagiaan di dunia ini. Benar kan, Bu? Dan syukurlah, Kak Pragya punya suami yang menyayanginya. Dia punya suami yang baik. Dia juga punya keluarga yang baik di sana. Mereka semua pun menyayanginya, Bu. Tuhan memang maha pengasih. Aku yakin Tuhan akan menganugerahi Pragya dengan segala kebahagiaan. Ngomong-ngomong, Pura, kau harus perlakukan aku seperti Kak Abi perlakukan kakakku. Tentu saja, aku sudah siap untuk seperti Abi. Tapi untuk itu, kau pun harus jadi sama seperti Kak Pragya. Tunggu dulu. Kenapa aku harus berubah untuk orang lain? Lagi pula, kau sudah memintaku berjanji agar aku tidak berubah, tidak peduli seperti apapun keadaannya. Siapa yang berjanji pada siapa? Ibu, janji di antara kami sangat rahasia. Oh, jadi begitu. Karena kakakmu tidak menceritakan semuanya, kau pun juga sama seperti itu. Tapi kalau aku ceritakan pada ibu, berarti namanya bukan rahasia. Baiklah, tapi aku punya hak sebagai ibu untuk marah kepadamu. Benarkah? Tapi aku kan anak ibu, jadi aku bisa membujuk ibu. Maaf, ada yang bisa katakan padaku apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini?
Maksudku ibu, aku juga ingin bilang bahwa sebagai calon menantu, aku bisa membantu. Dengarkan aku sekarang. Kita sudah putuskan untuk mengunjungi klinik itu. Tapi bagaimana cara kita sampai ke sana? Kita bahkan tidak punya alamatnya sama sekali. Ada alamat dan nomor teleponnya di hasil tes praja. Kita akan tunjukkan laporan itu pada pihak berwenang. Tanya pada mereka kenapa mereka bisa mengirimkan hasil kehamilan yang salah. Ada di mana hasil tesnya itu? Aku rasa itu ada di kamarnya Abi. Tapi Abi dan Pragya pasti sedang ada di kamarnya. Bagaimana kita bisa mencarinya? Kakak, aku punya ide untuk itu. Ide yang bagus. Ayo. Kalau mereka menemukan alasan di balik kesalahan hasil tes itu, mungkin usaha mereka akan membantuku. Mereka ingin tahu kenapa hasil tesnya bisa salah. Akan kugunakan kesempatan ini untuk mengungkap yang sebenarnya. Tapi sebelum melakukan itu, aku harus menyingkirkan dulu hambatan terbesar dalam jalanku. Dia bisa saja merusak rencanaku. Ini kesempatan terakhir untuk menjadikan Abi milikku. Aku tidak bisa mengambil resiko apapun. Kau bisa ingat jadwal olahragamu, tapi kau tidak bisa menaruh barang-barangmu dengan benar. CD-mu saja sampai tersebar di mana-mana. Dan bantalnya, apa ada pertandingan bola di atas kasurmu setiap malam? Kenapa tidak marahi dirimu juga? Bukumu juga tidak ada di tempatnya. Jadi kau punya alasan untuk bertengkar. Aku ketiduran waktu sedang membacanya. Jadi aku tidak bisa menaruhnya di tempatnya. Aku juga ketiduran waktu dengarkan musik. Karena itu aku tidak bisa kembalikan semua itu ke tempatnya. Apakah kau mendengarkan semua CD itu sekaligus? Jadi kau mau bertengkar? Kau bahkan tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku mau mandi. Selalu saja ngomel ini, ngomel itu. Kamar ini. Ini hasil tesmu. Entah kau buang saja atau simpan di tempat yang aman. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Astaga, dia tidak bisa menaruh apapun di tempatnya. Siapa menaruh file-file ini di sana? Nenek, ada apa? Semua baik-baik saja? Kenapa nenek tidak panggil aku? Iya, nak. Semua baik-baik saja. Tidak... Kakak? Nenek batuk. Biar aku saja yang mengambil obat. Tidak usah, nak. Buatkan saja untukku teh dan lada, juga garam. Aku sudah minta Indu membuatnya, tapi tidak bisa. Tidak apa-apa, nenek. Biar aku buatkan. Tidak perlu buru-buru. Pelan-pelan saja. Ayo. Kakak, aku akan periksa kamarnya dulu sekarang, ya. Cepat. Apa yang sedang mereka cari? Kakak, aku rasa dia pasti menyimpan hasil tesnya di semacam amplop atau map. Mereka sedang cari hasil tesnya. Untung aku sudah suruh Praja menaruhnya di tempat lain. Kalau tidak aku bisa. Aduh, kenapa si Fugi tidak bisa lakukan apapun dengan benar? Dia meninggalkannya di situ. Apa di situ? Di sini juga tidak ada. Benar-benar tidak berguna. Di mana ya? Coba aku periksa sekali lagi. Ketemu, Kak. Mereka menemukan hasil tesnya. Bagaimana sekarang? Nenek, ini tehnya. Tidak, nak. Nenek sudah merasa lebih baikan. Kau berikan saja teh itu untuk Abi. Ya, itu pasti bisa melegakan tenggorokannya. Tapi nenek tadi batuk-batuk, kan? Hanya kadang-kadang saja. Ya. Berikan saja tehnya untuk Abi. Pergilah. Ayo pergi. Tunggu apa lagi?
Nenek menyuruhku memberikan teh ini untukmu. Kau ingat apa kata nenek tapi tidak ingat yang kukatakan. Apa maksudmu? Aku sudah bilang simpan hasil tesnya dengan aman, tapi kau tinggalkan di sini. Aku sudah menaruhnya di dalam, Mak. Nenek kesini bukan untuk minum teh. Dia kesini untuk hasil tes itu. Kalau mereka datang kesini untuk hasil tesnya, maka berarti mereka pasti punya rencana. Lalu, bagaimana sekarang? Bagaimana lagi? Mereka akan lakukan apa yang seharusnya. Apalagi yang bisa kulakukan. Lebih baik berhenti bertengkar dan pergilah untuk menghentikan nenek sekarang juga. Oh iya, ayo. Tanu, Nikhil, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis seperti itu? Tanu, katakan. Nikhil, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Nikhil, kau benar. Aku yang salah. Abi memang tidak mencintaiku. Aku seperti orang bodoh yang masih saja menunggunya. Hei, Tapi sekarang aku sudah menyadari kesalahanku. Aku putuskan bahwa aku akan melupakan masa lalu dan memulai hidup yang baru bersama denganmu. Nikhil, aku ingin bisa terus bersamamu. Apa kau menginginkan hal yang sama? aku harap kau tidak bercanda. Ini kabar yang menyenangkan. Kenapa kau menangis? Tanu, kau tahu kan bahwa perasaanku ini benar. Apalagi yang bisa aku minta darimu? Kau tahu kan kalau aku mencintaimu? Aku bahagia sekali kau menyadari hal itu. Tapi ada masalah. Masalahnya apa lagi?